Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sherly Alfi Yunita dengan NPM 18110322, kelas ketiga 4D Manajemen bagi semester 4. Di sini saya akan menjawab pertanyaan, menurut Anda bagaimana menyadarkan masyarakat pentingnya menurunkan perubahan iklim atau menghentikan perubahan iklim? Eh, Menurut saya, cara menyadarkan masyarakat betapa pentingnya menurunkan perubahan iklim atau menghentikan perubahan iklim itu yaitu dengan cara memberi edukasi atau mengedukasi kepada masyarakat tentang apa itu perubahan iklim, penyebabnya, dan bagaimana cara mengatasi atau menanggulanginya dengan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh masyarakat, sehingga penurunan perubahan iklim terlaksana demi menjaga dan menyelamatkan bumi kita. Untuk mengedukasi masyarakat, yang pertama itu kita harus beritahu dulu tuh, pertama apa itu perubahan iklim. Perubahan iklim yaitu perubahan besar dalam suhu atau curah hujan, pola angin, di antara pola-pola efek lain yang terjadi selama beberapa dekade atau lebih. Terjadinya perubahan iklim yaitu dengan meningkatnya suhu global disertai perubahan cuaca juga iklim. Banyak tempat perubahan curah hujan, hal ini mengakibatkan banjir lebih besar, kekeringan, hujan yang lebih intens, gelombang panas lebih sering, bahkan lebih parah menyebab selanjutnya lautan atau gletser. Gletser itu yaitu sebuah bongkahan es yang terbentuk di atas permukaan tanah yang akumulasi endapan saljunya membatu selama kurun waktu. Jadi gletser itu telah mengalami beberapa perubahan besar seperti mencair, mungkin suhu laut makin panas. Laut menjadi lebih asam, puncak gunung es mencair, kenaikan permukaan bumi laut menyebabkan beberapa pulau menghilang. Bahkan yang lebih parahnya lagi, beberapa pulau menghilang. Selanjutnya, perubahan lainnya menjadi lebih jelas dalam beberapa dekade yang mendatang. Misalnya jika kerusakan lingkungan, penggundulan hutan, pencemaran udara, berbagai tindakan tidak ramah lingkungan lainnya terus meningkat, maka bumi kita akan semakin sulit dan bahaya untuk ditinggali manusia. Apalagi bumi kita itu sebagai tempat tinggal di mana kita hidup. Di sini manusia berperan menjadi penyebabnya terjadinya perubahan iklim. Bahkan sebagian besar kerusakan lingkungan dalam alam terjadi akibat ulah manusia. Selama beberapa abad ini, aktivitas manusia telah melepaskan sejumlah besar karbon dioksida, gas rumah kaca lainnya ke atmosfer. Sebagian gas rumah kaca berasal dari pembakaran bahan fosil untuk menghasilkan energi, meskipun deforestasi atau penghilangan hutan atau penggundulan hutan itu penggundulan hutan, soalnya proses industri, beberapa praktek pertanian juga memancarkan gas pencemaran udara ke atmosfer. Sebenarnya gas rumah kaca itu berfungsi seperti selimut pada permukaan bumi, menjebak energi di atmosfer sehingga menyebabkan permukaan bumi hangat. Sesungguhnya proses alami bahkan diperlukan guna mendukung kehidupan di bumi. Namun, penumpukan gas rumah kaca secara berlebihan dapat mengubah iklim bumi sehingga mengakibatkan efek berbahaya bagi kesehatan, kesejahteraan manusia, dan juga ekosistem. Dampak perubahan iklim terhadap manusia sangat menyerang beberapa sektor kehidupan. Bahkan manusia sesungguhnya bergantung pada iklim bumi, sudah jelas. Manusia beradaptasi dengan lingkungan yang relatif stabil dari zaman es terakhir. Kira-kira berakhir beberapa ribu tahun lalu, sebuah pemanasan iklim akan membawa perubahan besar dalam pengaruh pasokan air. Makanya sedikitnya pasokan air, dalam pertanian akan menjadi kekeringan, minimnya listrik, sistem transportasi, lingkungan alam, kesehatannya mungkin semakin memburuk, bahkan keselamatan manusia yang terancam. Beberapa perubahan pada iklim memang tidak dapat dihindari. Karbon dioksida dapat menetap di atmosfer selama hampir 1 abad, sehingga bumi kita akan terus memang beberapa dekade mendatang. Semakin panas bumi, maka semakin besar risiko perubahan pada sistem akibat iklim dan bumi. Meski sulit diprediksi dampak secara tepat dan rinci akibat dari perubahannya iklim bumi, namun jelas bahwa iklim di mana kita terbiasa hidup beraktivitas tidak akan dapat diandalkan menjadi panduan di masa depan. Maka sebab itu, setelah mengetahui bagaimana dampak dari perubahan iklim ini, makanya itu kita harus mengedukasi bagaimana sih cara kebijakan yang harus ditangani. Maka cara yang ditangani itu upaya penanggulangan atau cara menurunkan perubahan iklim itu dapat dilakukan dengan cara menghemat penggunaan listrik. Yang pertama, dengan cara ini menghemat penggunaan listrik, dengan konsumsi daya pembangkit listrik berkurang jika kita dapat menghemat listrik dengan sebaik-baiknya, sehingga panas yang dihasilkan pun dapat menurun. Terus yang kedua itu menghemat pemakaian air.
Cuaca yang tidak dapat lagi diprediksi, membuat bencana alam tak terduga bisa datang kapan saja, salah satunya banjir. Volume air laut yang meningkat diakibatkan mencairnya es di kutub, membuat siklus turunnya hujan semakin sering. Dengan tidak membuang air, maka volume air di saluran buang yang tinggi tidak menjadi salah satu penyebab banjir, selain karena kebiasaan buang sampah sembarangan. Tuh. Terus yang ketiga itu melakukan 5R. Apa itu 5R? Yang pertama rating. Rating itu apa? Mengubah pola perilaku produksi konsumsi barang dan mempertimbangkan kemungkinan untuk dilakukannya daur ulang. Nah, jadi harus dipikir-pikir dulu. Terus mengubah pola pikir. Terus yang kedua itu reduce. Reduce itu mengurangi penggunaan barang atau material yang digunakan sehari-hari dan dimanfaatkan secara efektif untuk mengurangi sampah yang dihasilkan. Terus yang ketiga itu reuse. Reuse itu menggunakan kembali barang atau material yang digunakan dengan sebisa mungkin, menghindari barang dengan jenis hanya sekali pakai. Misalnya gini, dan misalnya penggunaan kantong plastik kita ubah menjadi kayak menjadi kain atau tote bag gitu untuk pengganti plastik agar kita agar mengurangi penggunaan plastik dan memperpanjang usia pakai barang untuk laju hasil sampah tersebut. Terus cycle mendaur ulang barang material mampu dimanfaatkan kembali dan keperluan lainnya. Terus yang selanjutnya yang kelima itu recovery atau replace, melakukan penelitian mendalam melalui mengganti produksi yang terurai menjadi ramah lingkungan dengan jumlah terbatas yang masih banyak tersedia di alam dengan fungsi yang sama. Terus selanjutnya itu bagaimana cara melakukan penurunan perubahan iklim. Selanjutnya itu memanfaatkan energi alam semaksimal mungkin. Misalnya memanfaatkan energi panas yang untuk menerangi sehingga mengurangi pemakaian lampu listrik dan dengan penggunaan kaca pada dinding. Jika ruangan menjadi panas, jendela bisa digunakan untuk dimanfaatkan angin sebagai penyejuk udara dibandingkan dengan pendingin udara seperti AC. Penggunaan gorden jendela juga bisa mengurangi panas. Dengan skala yang lebih besar, bisa membiasakan penggunaan energi terbarukan yang digalakkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya. Terus selanjutnya itu bagaimana caranya lagi, yaitu menggunakan peralatan ramah lingkungan, mengganti kantong plastik dengan tas kain atau paper bag atau tote bag gitu, sebagai mengurangi penggunaan plastik gitu, biar bisa dilakukan berulang dan tidak ada lagi sampah yang tidak dapat terurai, sehingga ini mengakibatkan ramah lingkungan. Terus selanjutnya melakukan kegiatan penghijauan atau reboisasi, berarti menanam kembali pohon. Terus yang selanjutnya itu efektivitas penggunaan kendaraan, seperti gas yang dihasilkan kendaraan bermotor seperti asap dapat menyebabkan pemanasan global sehingga memperburuk keadaan atmosfer dan kesehatan kita juga. Karenanya itu menghindari pemakaian kendaraan pribadi dan menggunakan kendaraan umum saja dan juga dapat mengurangi kemacetan dan lemahnya penegakan hukum di Indonesia secara sporadis atau tidak tentu kadangkala. Misalnya aktivitas perdagangan karbon dilakukan di Kalimantan misalnya. Selanjutnya mengurangi pemakaian gas aerosol. Apa itu aerosol? Yaitu partikel padat yang ada di udara dalam suatu tetesan cairan. Aerosol itu biasanya ditemukan di peralatan semprot rumah tangga seperti cat kaleng, obat pembasmi hama, pengharum ruangan, semprot dan lainnya. Terus yaitu mengajak orang-orang masyarakat sekitar kita untuk melakukan hal yang sama, untuk memberi contoh kepada anak-anak dan mengedukasi masyarakat untuk melakukannya dan mulai dari sekarang agar bumi kita ini tidak semakin parah. Selanjutnya pertanyaan, menurut Anda bagaimana carbon trading dapat berpengaruh terhadap perubahan ekonomi Indonesia? Menurut saya carbon trading dapat berpengaruh terhadap perubahan ekonomi Indonesia dengan bisa memberi contoh. Misalnya gini, ada dua, misalnya ilustrasi perdagangan karbon. Yang pertama itu dengan perdagangan emisi. Misalnya seandainya kita memiliki dua perusahaan, yaitu perusahaan A dan perusahaan B, masing-masing mengeluarkan emisi karbon dioksida sebesar 100.000 ton tiap tahun. Pemerintah ingin perusahaan-perusahaan menurunkan emisinya hingga 5%, sehingga menjadi masing-masing perusahaan memiliki hak dan diperbolehkan untuk mengemisikan 95.000 ton.
perusahaan tersebut mengurangi emisi sebesar 5% atau 5.000 ton untuk membeli hak emisi sebesar 5.000 ton dari perusahaan atau orang lain. Ilustrasi yang kedua, contoh yang kedua itu misalnya dengan perdagangan kredit berbasis proyek itu bila seandainya dua perusahaan yang sama misalnya A dan B, masing-masing mengemisikan 100.000 ton karbon dioksida per tahun. Lagi-lagi pemerintah ingin mengurangi emisinya hingga 5%. Jadi masing-masing perusahaan diperbolehkan membuang karbon dioksida sebesar 50.000 ton dengan hal yang sama seperti contoh sebelumnya. Tetapi sekarang pemerintah mengatakan pada masing-masing perusahaan bahwa jika mereka tidak ingin mengurangi emisinya 5.000 ton per tahun, maka mereka memiliki pilihan lain. Mereka dapat melakukan investasi di luar negeri pada proyek-proyek yang dapat mengedukasi karbon hingga 5.000 ton atau proyek-proyek tersebut dapat berupa menanam tanaman yang dapat memproduksi biofuel yang dapat digunakan sebagai pengganti minyak, atau memasang mesin pada sebuah perusahaan kimia untuk menghancurkan gas rumah kaca, membakar metan yang keluar dari tambang batu bara atau dari pembuangan sampah sehingga gas metan ini tidak terlepas ke atmosfer, atau membangun sebuah pembangkit listrik tenaga angin. Harga kredit dari masing-masing proyek tersebut misalnya sebesar $4 karena rendahnya biaya buruh, asumsi perusahaan kotor, dan subsidi pemerintah maupun Bank Dunia yang menutupi sebagian dari biaya pengembangan proyek dan perhitungan beberapa karbon ekuivalen yang dapat disimpan. Karena Indonesia masih memiliki cadangan hutan yang relatif cukup besar yang dikenal sebagai paru dunia karena masuk dalam hutan tropis, di mana secara proses fotosintesis hutan itu menghasilkan oksigen dan karbon dioksida, siklus penting bagi kelangsungan seluruh makhluk hidup. Fungsinya sebagai penyerap buangan atau emisi yang dikeluarkan aktivitas makhluk hidup secara keseluruhan, yakni karbon dioksida, sehingga keseimbangan dapat terjaga. Maka sebenarnya Indonesia masuk di dalam mekanisme perdagangan karbon berkaitan dengan hutan adalah negara-negara industri dan negara-negara penghasil polutan terbesar diberi kesempatan untuk melakukan kompensasi dengan cara membayar negara-negara berkembang untuk mencadangkan hutan tropis yang mereka miliki sehingga terjadi penyimpanan sejumlah karbon. Indonesia juga luasan hutan yang cukup besar, dengan adanya kompensasi perdagangan karbon tentunya merupakan peluang besar untuk menambah pemasukan. Jadi ya itulah carbon trading ini dapat berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pemasukan tersebut guna kegiatan pembangunan, yaitu tentunya tidak terlepas dari persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh negara-negara yang membeli sertifikat perdagangan karbon di Indonesia. Memang saat ini masih relatif susah dalam perdagangan karbon, banyak hal menjadi faktor kendala. Realisasinya salah satu penyebabnya adalah masih maraknya pembakaran liar atau penebangan liar, dan lemahnya penegakan hukum di Indonesia secara sporadis atau tidak tentu kadangkala. Misalnya aktivitas perdagangan karbon dilakukan di Kalimantan misalnya, dan melakukan kerjasama di mana areal hutan misalnya seluas 100 hektar yang telah disertifikasi dijual ke Jerman dengan harga 5 ton US dollar. Jumlah karbon per hektar itu 25 ton. Jadi kompensasi yang dihasilkan per tahun kurang lebih dari 125 juta rupiah per tahun. Makanya ini dapat memberikan keuntungan bagi Indonesia. Jika dikaji lebih ekonomis, maka ini cukup besar, apalagi dengan luasan hutan Indonesia yang 90 juta hektar. Bisa dibayangkan beberapa pendapatan yang dihasilkan dari penjualan karbon ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.